Baik, Bapak Ibu terima kasih semuanya, semoga dari pemaparan yang sangat insightful dari Bu Vina ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bahas juga terkait strategi ke hati ya, biodiversity dan lain sebagainya, dan ini next ada pembahasan yang cukup menarik juga mengenai masih dalam ekosistem biodiversity juga, tapi lebih ke arah kelautan ya, terkait blue carbon. Dan untuk narasumber selanjutnya beliau adalah Dr. Retna Tridewi Kusumaniru Pribadi MSI. Selamat siang Bu Tri, semoga dalam keadaan sehat selalu. Beliau merupakan akademisi ekologi kelautan Universitas Padjadjaran dan beberapa ekspertisnya ya berkaitan tentang marine ekologi, marine biologi, ekologi dan juga bioremediation. Dan Bu Tri Dewi akan membahas beberapa topik ya nantinya, terutama dalam aspek optimalisasi blue carbon untuk bisnis yang berkelanjutan. Barangkali nanti akan dijelaskan juga terkait ekosistem pesisir, lalu juga bagaimana konsep-konsep blue carbon dan beberapa contoh-contoh best practice inisiatif dari blue carbon itu sendiri. Mungkin tanpa waktu yang cukup lama, kita persilahkan kepada Dr. Retna Tridewi Kusumaniru. Kami persilahkan. Maaf agak gaptek. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya terima kasih, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, dan terima kasih kepada Walakarsa dan juga penyelenggara yang telah menempatkan saya di sini bersama orang-orang hebat semua ini. Bu Vina, putrinya Bu Ponia. Bu Ponia itu kolega senior saya di kampus, dosen yang hebat, profesor, menwa, dosen teladan dan sebagainya, luar biasa, panutan. Ya, saya sebenarnya masih agak ngumpul-ngumpulin nyawa ya, karena tadi 30 menit itu usnya sih cepat gitu, enak gitu. Tapi begitu sampai sini kok 1,5 jam gitu, saya juga jadi, ini apa sih jalan kok nggak kelihatan gitu, isinya mobil semua, maunya apa gitu kan ya. Jadi stres gitu, jadi kayaknya kalau di tensi sekarang saya mungkin melonjak gitu. Ya, sebagai orang Bandung yang biasa adem ayem gitu ya. Mungkin saya akan memulai saja mengenai blue carbon ini ya gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan. Jadi sebenarnya saya di sini sifatnya sharing saja, karena saya mungkin tentang ini gitu, kerjaannya memang tentang kelautan ini. Jadi akan saya mulai saja. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kita mulai dulu ya sebenarnya. Ya, Bapak Ibu yang mungkin pengusaha ya, atau sedikit banyak bau-bau bisnis gitu. Ada satu kata yang mungkin sangat alergi untuk para pebisnis atau pengusaha, yaitu konservasi. Kayaknya langsung gatel-gatel gitu, konservasi gitu kan ya, nggak boleh nebang pohon buat orang hutan biar bisa hidup, nggak boleh gali-gali ini buat nanti tanahnya rusak, nggak boleh tebar-tebar macam-macam nanti ikannya mati dan sebagainya. Jadi kok anggapannya bahwa konservasi itu adalah tidak bercuan. Nah sekarang sebenarnya konservasi adalah cuan. Gimana? Nanti kita lihat. Ya next. Ini bisa langsung nggak dari sini? Bisa langsung dari sini nggak ya? Nah, okay. Ya. Ini bisa dipakai nggak sih? Bisa. Ini gimana ini? Saya rada gaptek ini, terlalu canggih. Biasanya pakai toa namanya. On-nya, what should I do? Oh, ya, mungkin gini aja ya, karena saya biasa dosen, biasa leader. Kalau gini kayaknya kesannya kayak nanti saya lupa dimatiin ya. Nah ini, kalau kita bicara mengenai blue carbon, kita harus mulai dari blue economy. Ini baterainya udah gak ada. Ya,
Ya, blue economy itu apa sih? Jadi ekonomi yang berasal dari laut. Segala sesuatu yang bisa dicuankan dari laut. Ya. Dari mulai ikannya, airnya, apapun lah itu, mungkin gelombangnya dan sebagainya bisa menghasilkan uang untuk perputaran ekonomi, itu dinamakan blue economy. Ya kalau embel-embel cakepnya sih ada kesejahteraan manusia dan kesejahteraan sosial gitu ya pastilah. Oke, next. Nah, next. Ya, blue carbon adalah part of blue economy ya. Jadi karbon biru itu mengacu pada karbon organik yang ditangkap dan disimpan oleh lautan, ekosistem pesisir dan sebagainya. Ini semua dikatakan oleh beliau-beliau tersebut. Nanti semua slide yang ada saya tampilkan itu ada sumbernya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian kalau mau mengeksplor lebih jauh bisa mengacu pada sumber tersebut. Jadi saya nggak plagiat gitu ya. Oke, next. Nah, kenapa kita ngomongin blue carbon? Karena tadi saya ingin menyatakan bahwa konservasi itu sama dengan cuan, berduit. Nah, kalau kita bicara blue carbon, kita harus mulai dari sini. Tadi juga Bu Vina sudah mengatakan bahwa climate change, global warming dan sebagainya memang itu adalah fenomena alam yang mau tidak mau, suka dan tidak suka itu akan terjadi. Ya, kalau teman-teman dari geodesi, geo dan sebagainya itu sudah meramalkan memang akan terjadi seperti itu. Tetapi sekitar 1.500 tahun yang akan datang sebenarnya. Nah, kita mempercepatnya sehingga it's already happen sekarang gitu ya. Jadi pemanasan, apa sih yang dibilang pemanasan global itu? Kenapa? Sekarang itu kita merasakan kita tuh lebih panas ya. Kalau sekarang mungkin enggak, karena ada fenomena bediding itu kalau orang Jawa bilang ya. Jadi itu adalah efek dari daerah selatan musim dingin, kira-kira seperti itu. Nah, ini greenhouse effect. Nah, kita lihat ya, jadi sebenarnya CO2 atau karbon dalam tanda kutip atau juga bersama gas-gas lainnya, metan dan sebagainya ini adalah greenhouse gases atau gas-gas yang bisa membuat hangat atmosfer bumi. Kenapa itu dibutuhkan? Secara alamiah itu memang dibutuhkan, karena apa? Karena ketika malam, ketika ketiadaan cahaya, kalau kata Einstein nggak boleh bilang gelap. Einstein bilang kalau gelap itu sama dengan ketiadaan cahaya, dan ketika dingin itu adalah ketiadaan energi. Ya, jadi ketiadaan energi itu dingin. Nah, kalau kita orang tropis mungkin nggak ngaruh ya. Mau malam jam 12, mau jam berapa, apalagi panas kayaknya di luar galaksi nih, 35 derajat tetap kan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah merasakan di daerah temperate atau bahkan di kutub, itu terasa sekali. Apalagi kalau musimnya udah masuk musim herbs itu apa ya? Apa bahasa Inggrisnya herbsnya? Fall, autumn. Itu sudah mulai 8 derajat, 3 derajat dan sebagainya, sampai kadang minus. Nah itu dan malam itu akan semakin dingin. Nah itu dibutuhkan. Gas-gas rumah kaca itu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat bumi kita tetap hangat di malam hari. Gitu. Nah kita ngaco, ya manusia itu kan sumbernya ngaco gitu ya. Nah dengan kegiatan-kegiatan yang ugal-ugalan di luar kontrol itu memperbanyak gas-gas tersebut, sehingga yang tadinya hangat-hangat manja gitu ya, jadi sekarang gerah, panas gitu. Dan efeknya nggak hanya panas saja, tapi kenapa? Karena infrarednya juga semakin banyak terperangkap di atmosfer. Jadi kira-kira seperti itu, pemanasan global itu seperti itu ya. Dan itu semuanya meliputi bumi. Next. Nah ini adalah bukti, ada beberapa riset yang menyatakan bahwa suhu bumi itu dari ini terakhir tahun 2020 yang meningkat seperti ini. Jadi kenaikan suhu bumi 1-2 derajat itu signifikan ya. Terutama kita juga sekarang sudah banyak berita di puncak Himalaya itu esnya mulai mencair sehingga jenazah-jenazah yang terkubur itu mulai kelihatan. Sampah-sampah yang terkubur itu mulai tampak dan sebagainya. Next. Nah, gimana caranya supaya mengurangi itu? Adalah ini intinya, pengurangan emisi. Emisi itu adalah pelepasan karbon ke lingkungan ya. Caranya gimana? Ada 2 paralel. Artinya apa? Kita mengatasi sumbernya atau kita menangkap apa yang sudah dikeluarkan. Jadi ada 2. Merekayasa pelepasan karbon atau menyediakan penyerap karbonnya. Gitu. Sama kayak sampah kan?
sampah juga bagaimana itu harus paralel. Gimana soalnya pengelolaan sampah, diet sampah dan sebagainya, dan juga melakukan pengelolaan atau mengatasi sampah yang sudah tersebar ke lingkungan, kan gitu, paralel. Nah, pengurangan emisi di Indonesia ini 60% berasal dari nature based solution, berbasis sektor alam. Kalau negara lain berbasis sektor energi. Artinya apa? Mereka kalau negara maju itu merekayasa energi-energi yang dikeluarkan dengan teknologi dan sebagainya supaya ini merekayasa pelepasan karbon. Nah, kalau kita lebih banyak ke ini menyediakan penyerap karbon, gitu ya. Karena memang itu sebenarnya nature kita tuh kayak gitu. Ya, nah gimana caranya itu supaya jadi cuan? Lewat ini nih, carbon trade atau perdagangan karbon. Nah, ini sudah diresmikan oleh Bapak Presiden kita pada November 2023 di bursa saham, ya. Jadi udah bisa mau dagang-dagang karbon gitu ya. Nah ini, jadi intinya ada seperti ini, insentif bagi dan sebagian yang kita sebut istilahnya kredit karbon. Next, ya, apa sih yang dinamakan kredit karbon? Nah ini gambarnya seperti ini. Jadi kredit karbon adalah izin sertifikat yang dapat diperdagangkan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 ton karbon dioksida atau setara dengan gas rumah kaca lainnya. Nah, 1 kredit, hitungannya 1 kredit ya, setara dengan 1 ton karbon dioksida. Gitu. Nah, kredit karbon ini kalau di Uni Eropa udah diperdagangkan segini tahun 2018. Murah amat gitu ya. Loh, ton karbon 1 loh. Hitungannya nggak tahu nanti kalau per hektar dan sebagainya. Nanti kita lihat ya hitungannya. Ya, next. Jadi siapa saja penjual karbon itu adalah perusahaan atau negara. Jadi nanti Bio Farma mungkin bisa dagang. Ya. Negara yang kegiatannya mampu menyerap emisi CO2 atau kegiatan yang menghasilkan sedikit sekali CO2. Ya, ANSI mau menyerap atau punya teknologi yang sehingga kalau Bio Farma tadi teknologinya sangat efisien sehingga sangat sedikit jejak karbonnya, itu juga bisa diklaim sebagai carbon credit. Jadi nanti bisa dikonversi dengan teknologi yang kami gunakan, kami bisa menghasilkan sekian carbon credit dan sebagainya. Ya, gitu. Ya. Ini ya, ini ngambilnya dari Voice of Asia Indonesia. Ya, next. Nah ini, ya tadi ya ini 26 September ini sudah di sudah di bursa karbon sudah dibuka, jadi sudah mulai bisa dagang-dagang cantik lah di sana untuk karbon. Ya silakan next. Nah ini dari OJK, jadi aturannya juga sudah keluar bahwa ini tahun sekian gitu ya, nomornya bla 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 dan sebagainya menjadi pedoman acuan. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, nah ini ada nih. Di bawah ada ya, informasi lebih lanjut, ditelepon aja Pak. Kalau nggak jawab, teror aja, datangin. Gitu ya, informasi lebih lanjutnya seperti ini. Jadi OJK-nya juga sudah ada tentang perdagangan karbon ini sudah terbit. Juklatnya seperti apa, itu ada di KLHK. Mangga, next. Nah ini, ambilnya dari CNBC. Kita lihat bahwa Pertamina Geothermal Energy nanti bisa di cross check ke Ibu siapa tadi? Bu yang Pertamina nanti ya. Nah, Bu Fazia. Ini segini untuk pembukaan. Gitu. Kemudian Menteri SDM juga udah coba-coba nih. Uji coba bulan Februari kemarin ada seperti ini. Bisa per ton. Nah, ini sebenarnya di Uni Eropa yang tadi 2018 cuma 16, sekian dolar udah naik sekarang. 80 US dollar per ton. Gitu ya. Next. Nah ini siapa saja yang bisa berpartisipasi. Jadi siapa saja tadi perusahaan ataupun negara, dan bentuknya bisa sukarela atau wajib. Nah nanti wajib dan sukarela itu akan ada aturannya tersendiri, mana yang wajib, mana yang sukarela. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Next. Nah ini adalah dari Voice of Asia, disarikan tentang carbon credit itu dengan sangat terang benderang seperti ini. Ini silahkan nanti kalau sumbernya mau dicek lagi, ambil ini. Nah
Tipe pasar karbonnya itu ada ini, ada sukarela, ada wajib. Kalau yang sukarela adalah tidak diawasi pemerintah, tidak ada batasan emisi dan sebagainya. Nah kalau wajib itu diawasi. Kemudian ada batas kuota emisinya, jadi minimalnya berapa itu ada. Gitu. Jadi nggak hanya namanya kalau wajib kan suka tidak rela ya. Gitu. Jadi harus ada pembatasan minimal karbon. Next. Nah ini adalah sukses story dari perusahaan yang sudah melakukan carbon trading, Danone, seperti ini, ya, mencapai penanaman 5.600 hektar mangrove. Bio Farma nanti mungkin juga bisa dipeterin Bu, karena udah berapa di Subang berapa gitu ya. Next. Yang kedua ini minyak dan gas Spanyol tadi kan itu mungkin di Indonesia gitu ya. Nah ini adalah perusahaan minyak dan gas Spanyol Cepsa ini seperti ini. Ini juga sudah melakukan carbon trade. Dan saya tahu mungkin Pertamina itu banyak melakukan CSR untuk mangrove restoration ya. Yang setahu saya banyak di Pulau Jawa ini. Jadi mungkin itu bisa dioptimalkan lagi, bisa dijadikan sebagai carbon credit. Next. Tadi kan intinya ya, kenapa kita kalau Indonesia itu nature based solution, artinya kita banyak menyediakan penyerap karbonnya. Karena mungkin teknologi kita nggak terlalu canggih untuk bisa melakukan serapan karbon, ataupun kalau ada hanya beberapa tidak masif itu. Karena yang saya lihat di Finlandia itu ada alat, mereka menggunakan penyerap karbon. Jadi instalasinya itu luar biasa gitu ya, sampai kayak kalau solar panel seperti itu banyak segala macam. Dan itu nanti kemudian karbonnya diserap, dimasukkan, dia buat sumur sekian berapa hampir dalam lah, hampir lebih dari 100 meter itu dimasukkan ke sana dan karbonnya ditanamkan di sana. Tapi ini ribet banget gitu ya. Ini kan nanam pohon kan, gitu. Repot gitu. Biaya instalasinya juga besar dan juga artinya gini. Oke, dia menyerap karbon, tapi dia tidak punya siklus untuk mengembalikan menjadi oksigen. Nah kalau tumbuhan yang kita punya kelebihannya adalah kita bisa menghasilkan oksigen. Jadi selain menyerap karbon, kita juga menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Ya, jadi kalau artinya gini, penyerapan karbon itu paling efektif adalah pada golongan tumbuh-tumbuhan. Karena hanya golongan tumbuhanlah yang bisa menyerap karbon. Kita nggak bisa. Kita oksigen yang kita hirup, keluarkannya karbon dioksida. Monyet, kecoa, nanti segala hewan-hewanan itu nggak ada yang bisa menyerap karbon, adanya menghasilkan karbon. Karena apa? Kita bisa respirasi, tapi kita nggak punya fotosintesis. Jadi yang punya kemampuan fotosintesis adalah yang bisa menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Siklusnya seperti itu. Jadi kalau kita mau memperbanyak penyerapan karbon untuk nature based solution yang murah meriah dan bisa dilakukan oleh semua pihak adalah memperbanyak fotosintesis, yaitu dengan apa? Plantation, penanaman. Kalau tadi istilahnya lebih bagus lagi dari Bio Farma adalah adopt. Karena nggak cuma nanam doang, tapi diurusin sampai sure dia yakin menghasilkan oksigen dan menyerap karbon. Jadi kita bisa lihat di sini rata-rata karbon di ekosistem pesisir kita bisa lihat ada nggak cuma mangrove. Jadi ekosistem pesisir itu yang besarnya yang intinya tuh ada 3. Mangrove, lamun, terumbu karang. Tapi kalau lamun kan orang kayaknya apa ya? Bukan lamun Sunda ya? Beda. Lamun iya gitu. Beda. Lamun itu sebenarnya the real seagrass. Rumput laut dalam arti sebenarnya. Jadi benar-benar rumput yang ada di laut, bentuknya kayak rumput. Jadi kalau nanti Bapak Ibu semua ke pantai lihat kayak ada rumput-rumput alang-alang ilalang yang di laut, itulah lamun. Gitu. Emang gak keren sih Pak, ngapain gitu kan ya. Orang kan pasti kan yang seksi mah kan terumbu karang gitu ya. Kalau terumbu karang semua melek kan gitu ya. Atau mangrove gitu yang kelihatan jogroknya gitu. Tapi sebenarnya lamun ini esensial. Kenapa? Karena dia daerah ekoton. Ekoton itu apa? Daerah perbatasan dari darat ke perairan, dan disitulah filter terbesar yang harus fungsinya harusnya di situ. Jadi kalau misalnya kita mau memperbaiki terumbu karang, perbaiki dulu lamunnya. Kalau lamunnya nggak diperbaiki percuma aja. Nah, kasus yang tadi Ibu yang di Subang itu, kenapa dia terabrasi? Karena lamunnya udah gak ada. Ketika lamunnya udah gak ada, lamun itu walaupun bentuknya rumput, tapi perakarannya dia menyilang sehingga masuk ke dalam dan dia memperkuat
sedimentasi. Jadi dia sediment trap di situ sebenarnya. Fungsinya seperti itu. Dan ini kita bisa lihat. Nih hutan tropis ya yang darat, biomasa hidupnya memang segini. Tapi ketika masuk pembahasan in terms of karbon organik tanah, dia kalah dong sama mangrove. Jauh. Bahkan kalah sama Lamun. Kalah sama rawa asin, ini daerah rawa Payau ya. Mangrove estuary. Jadi ekosistem pesisir itu sebenarnya punya potensi sangat besar sebagai karbon sequestrian dibandingkan dengan hutan tropis. Tapi bukan berarti terus kemudian ya udah tebang aja kali ya, bangun gedung di sana yang kayak gitu juga gitu ya. Seperti ini. Dengan garis pantai Indonesia itu terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kalau itu dioptimalkan, kita dagang karbon itu juga udah kaya. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini kita lihat ya laju penyimpanan karbonnya itu satuannya ton karbon per hektar per tahun. Gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya hitung-hitungannya $16 tadi itu mana ya HP saya tadi? Oh di sana. Jadi ketika kita hitung, ternyata kalau misalnya tadi balik dulu yang enggak. Untuk segini ini kan ya per hektar per tahun segini. 1 hektar segini ini sekitar 400 miliar rupiah. Nah kalau kita punya misalnya yang tadi sampai 5.600 hektar, ya tinggal dikaliin aja berapa? Cuan banget ya. Next. Nah tadi mangrove, sekarang ke Lamun. Nah ini kita lihat ya, mangrove dan Lamun ini kalau di Indonesia tuh hampir setara luasannya. Bandingin dengan negara-negara kita, mohon maaf ya. Itu kemudian Papua Nugini, Filipina yang ya mendekati lah, tapi Lamunnya dia sudah sangat sedikit. Timor Leste nggak ada. Nah ini kita bisa lihat luasan mangrove di Indonesia sekian. Memang yang paling sedikit dibandingkan dengan luasannya, rasionya adalah di Pulau Jawa. Kasihan memang. Ya. Nah ini kita bisa lihat target pemulihan ekosistem mangrove-nya itu seperti ini. 2045 itu akan sekian juta hektar, 3,45. Nah ini programnya KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Next. Nah kita lihat ya di saya ngambilnya di Jawa Barat ya, karena kalau di Indonesia kan itu ruwet banyak banget. Jadi contohnya aja di Jawa Barat, nanti ini bisa dicek, Anda bisa Bapak Ibu sekalian bisa dicek di Dinas Kehutanan, ini ada dia Open Data Jabar Prof bla 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 dan sebagainya. Memang datanya baru sampai 2020. Kenapa ya? Harusnya kan ada data tiap tahun. Nah ini rahek. Cepat. Ya ini kita lihat bahwa ini mangrove, luasan mangrove di Jawa Barat itu yang masih signifikan. Ini kenapa yang dihijauin cuma ini kabupaten, karena ini yang masih signifikan luasannya. Sebenarnya masih ada kayak di Sukabumi juga ada, tapi tidak signifikan. Nah ini yang semakin gelap itu semakin padat dan semakin optimal ya. Ini kan Kerawang, sebelahnya ini apa sebelah Kerawang? Subang ya. Ini kemudian Indramayu dan sebagainya, dan terakhir Cilacap, di sini ada Pangandaran dan sebagainya. Kita lihat bahwa nilai yang tertinggi ini adalah di Kabupaten Karawang, karena mungkin ada sedari, mangrove sedari, gitu ya. Karena ada di sana daerah konservasi, saya rasa seperti itu. Ya next. Nah kita lihat kemampuan mangrove itu sebenarnya kayak apa sih ketika menyimpan karbon. Tadi kan udah dilihat ya, ketika sampai ke dibandingkan dengan hutan hujan tropis itu jauh sekali. Bisa tadi 1.700 sekian, hutan hujan tropis itu cuma 200. Jadi bisa artinya bisa 5 kali lipatnya gitu ya, lebih. Nah ini ternyata mangrove itu nggak cuma nyimpen di bagian atasnya aja, justru kelebihannya ekosistem pesisir adalah apa? Adalah dia bisa sebagai karbon sequestrian menyimpan karbon itu di dalam akarnya sampai ke tanah. Itu yang bikin aman. Jadi kita nggak perlu kayak Finland yang tadi saya bilang mencipta bikin alat yang sampai nangkap karbon dibor sampai bikin sumur ke dalam. Repot amat. Tanam aja mangrove, tanam aja Lamun, dapat oksigen, ya karbonnya ketangkep, cuan juga lancar. Gitu kira-kira. Next. Nah ini Lamun, ini ada seperti ini ya. Lamun itu di dunia ada sekitar 60 jenis lamun dan Indonesia punya 15 jenis.
Jadi 1/4 dari spesies di seluruh dunia itu punya kita. Ini yang harus dimanfaatkan. Tetapi seperti yang tadi bilang Bu Vina juga, ada biodiversity loss. Dan ternyata yang ditemukan hanya tinggal 12 jenis saja. Dan terakhir itu kalau nggak salah kemarin saya bicara ngobrol dengan orang BRIN, itu katanya ternyata tinggal 11 yang bisa ditemukan. Jadi yang 3 spesies, 4 spesies itu sudah dinyatakan tidak ditemukan. Atau ada 1 spesies yang sudah dinyatakan punah. Kenapa bisa punah? Ya karena lamunnya tadi dibikin pelabuhan, bikin tambak dan sebagainya. Gitu. Nah, apakah kemudian tambak dan sebagainya itu nggak bisa menghasilkan karbon? Bisa. Nanti di akhir. Saya. Silakan. Next. Nah, ini lamun di Indonesia adalah seperti ini ya. Ini masih udah yang merah ini adalah kurang sehat atau rusak. Nah, yang sehat adalah di sini. Ini sekali lagi ini adalah yang terkonfirmasi signifikan luasannya. Jadi kalau misalnya yang seibrit-ibrit itu juga ada sih banyak gitu. Tapi itu tidak signifikan artinya. Walaupun bisa jadi signifikan kalau kita pelihara, kalau tadi kita adopt. Ya. Dan sekarang dengan teknologi kultur jaringan itu sangat memungkinkan. Bibitnya dari mana? Kultur jaringan. Kerjasama sama teman-teman dari biologi, fisiologi tumbuhan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu semua memerlukan konsultasi dan sebagainya tentang tanaman mangrove, namun ingatlah baca saya. Sekalian promosi. Next. Nah, tadi yang saya bilang kalau misalnya tambak dan sebagainya itu apa nggak bisa? Bisa. Dengan gimana? Rumput laut. Saya orang biologi dosa kalau bilang rumput laut itu sebenarnya. Karena sebenarnya kalau dalam bahasa ilmiah rumput laut adalah tadi seagrass, amun. Rumput laut ini sebenarnya adalah makroalga yang Bapak Ibu sekalian makan buat agar dan sebagainya itu dari ini ya. Nah, kita bisa lihat bahwa para peneliti lembaga mana nih menghitung jumlah karbon yang disimpan pada rumput laut itu bisa. Nah, ini metrik ton per kilometer persegi. Hitungannya per kilometer persegi ya. Karena lamun itu berasosiasi makroalga itu berasosiasi dengan lamun, dan ini hitungannya biasanya yang ada di tambak-tambak rumput laut. Jadi kayak misalnya Gracilaria, kemudian Capophytis alvarezi itu kan dibudidayakan. Nah, itu sebenarnya dia punya potensi untuk menyimpan karbon. Gitu. Walaupun tidak sampai, jadi dia hanya menyerap, tapi karena dia budidaya jadinya kan dikonsumsi. Nah, kalau misalnya mau yang kayak tadi, yang seperti lamun dan mangrove, ketika diserap karbonnya kemudian tersimpan di dalam tanah aman, nggak kenapa-napa lagi, itu ya rumput laut yang alami. Harusnya masih banyak ya di daerah Jawa Barat Selatan, Garut dan sebagainya itu masih sangat luar biasa spesiesnya, bisa sampai kemarin saya terakhir tuh ketemu 89 spesies. Itu luar biasa sekali gitu ya. Dari sebuah lokasi pesisir di tanah Jawa itu masih bisa menemukan sekian banyak spesies. Karena terakhir saya melihat spesies yang hampir 100 tuh itu di daerah Alas Purwo di Jawa Timur, yaitu memang taman nasional kira-kira seperti itu. Ya, jadi rumput laut itu bisa membantu pengendalian dampak perubahan iklim ya dengan cara penyerapan karbon tadi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ternyata nilai tertingginya di rumput laut di Jawa Barat itu tadi adalah di Kabupaten Bekasi. Mungkin karena ada Muara Gembong di sana. Ya, karena Muara Gembong itu setahu saya ada budidaya rumput laut, Gracilaria Velposa. Kira-kira seperti itu. Jadi itu mungkin bisa dihitung ya. Dan itu kan gampang petakannya. Kira-kira seperti itu. Ya, next. Nah, gimana tuh caranya kita memperluas? Nah, ternyata Modern Indonesia aware juga. Itu tadi sinergis dengan itu adalah dengan me-expand marine protected areas, atau di Jawa Barat adalah seperti ini. Jadi dari sekitar 200 sekian lah ada MPAs di Indonesia, Jawa Barat itu cuma punya 6. Dan ini adalah urutan peringkatnya ya, dari bagus tidaknya, efektif tidaknya. Yang pertama itu kalau nggak salah, pertama sampai 25 itu Indonesia Timur memang. MPA di Indonesia Timur. Jadi seperti Raja Ampat, kemudian dan sebagainya itu masih, walaupun kemarin Raja Ampat udah gasrot ya, sama cruise dari Inggris itu kan. Nah, harusnya dihitung ketika ini sekian, harusnya ganti ruginya banyak banget tuh gitu ya. Nah, ini adalah urutan-urutan seperti ini. Dan ternyata sebenarnya, sebentar saya ambil data di
HP saya atau di buku mungkin ya. Saya lebih old school ya, suka nyatet-nyatet. Di catatan saya itu ada, jadi program KKP itu adalah roadmap 10 tahun dari tahun 2020 ke 2030 itu akan meningkatkan efektivitas MPA, Marine Protected Area. Jadi existing tahun 2024, tahun ini, nanti kita cek ya, sama-sama di akhir tahun. Existing MPA yaitu covering 20 million hektar, 20 juta hektar itu harus dikelola secara efektif. Targetnya tahun 2024 demikian, dan tahun 2030 adalah memperluas area dari MPA itu menjadi 32,5 juta hektar dan semuanya terkelola dengan efektif. Targetnya itu, gitu ya. Jadi ini juga sejalan dengan kemarin saya kerja bareng dengan FAO, itu juga salah satunya adalah seperti itu. Ya, ini ada nih. Setara yang tadi Pak 470 miliar rupiah. Ya. Ya, next. Ya, jadi sebenarnya ketika kita memanfaatkan potensi ekosistem pesisir, mangrove, lamun, kemudian juga mungkin terumbu karang ya, tapi terumbu karang mungkin saya agak pesimis karena pertumbuhannya sangat lama. Jadi dia bisa tumbuh paling keren itu 2,5 cm selama setahun. Jadi bisa dibayangkan kan ketika krus itu menggasrot terumbu karang di Raja Ampat, berarti kita butuh waktu sekian ratus tahun untuk bisa kembali seperti itu, gitu ya. Jadi ketika ekosistem pesisir itu membaik, tadi kan kita bilang manfaatnya banyak sekali, gitu. Karbon itu bisa kita serap, oksigen kita peroleh, dan ketika ekosistemnya itu dalam tanda kutip kembali ke yang baik lagi, kembali ke asal lagi, walaupun mungkin tidak 100%, restore lagi, itu akan meningkatkan kualitas perairannya dan akan meningkatkan keseimbangan ekosistemnya. Artinya apa? Ketika kita nanti tumbuh mangrove di situ dengan banyak, dengan baik, itu akan menarik ya ikan, kepiting, gastropod, sehingga siklus biokimianya itu berjalan secara normal lagi. Itu yang pernah saya teliti di daerah Karangsong, yang mungkin juga Pertamina banyak melakukan restorasi mangrove di sana. Jadi ada area restorasi mangrove di Karangsong itu, saya awal kesana itu pulang dari sekolah di Jerman itu 2000 berapa ya? Kok saya lupa? 2014. Dan belum 10 tahun berarti sekarang ya. Itu dari yang baru ditanam sedikit-sedikit, sekarang itu sudah banyak sekali burung yang menjadikan tempat migrasi ke sana maupun transit di sana untuk migrasi ke daerah selatan. Kenapa burung-burung itu kemudian tertarik ke sana? Artinya apa? Berarti banyak makanan di situ. Nah, kenapa bisa banyak makanan? Karena mangrove-nya sudah bagus lagi. Jadi kira-kira seperti itu siklusnya. Dan kalau kita dikelola dengan sistem adopt seperti yang tadi dinyatakan Bu Vina, artinya dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, itu akan lebih cepat. Ini aja yang di Karangsong nggak sampai 10 tahun. Kalau yang lebih cepat saya rasa mungkin kurang dari 5 tahun sudah akan bisa pulih. Tergantung kerusakannya juga sih ya, kira-kira seperti itu. Bu Tri, mohon maaf, waktunya habis. Oh, iya. Bandarnya ada penutup. Oh iya, ini satu lagi. Boleh? Boleh Bu. Oh dong, udah jauh-jauh dari Bandung, tega banget sih lu. Iya, nggak boleh gitu. Ya, ini sedikit aja ya ini tentang ini REDD. Ini adalah masih terkait dengan carbon credit. Jadi ini kira-kira seperti ini kegiatannya yang bisa dilaksanakan. Next. Maksud mau dipotong aja satu. Terima kasih banyak Bu Tri Dewi. Ya, tadi sudah jelaskan bagaimana strategi optimalisasi ekosistem blue carbon dan sangat kaya sekali dibandingkan dengan beberapa ekosistem biodiversity lainnya yang memang secara signifikan bisa, tadi fokus utamanya adalah carbon sequestration atau penyerapan karbon. Baik, mungkin sesi kali ini satu penanya silahkan. Coba silahkan.
pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agus Bu dari kebetulan diundang dari PT Angkasa Pura II, pengelola bandara. Kebetulan kami dari unit TGSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, tertarik sekali dengan paparan Ibu, luar biasa Bu. Di mana kami juga, walaupun kami fokusnya adalah di dunia penerbangan, tapi kami juga tidak lepas juga fokus kepada dunia ekosistem laut, karena di mana bandara-bandara kami pasti berdekatan dengan laut, di mana kami juga melakukan kegiatan untuk penanaman terumbu karang dan lain-lain. Sudah banyak yang kami lakukan untuk penanaman terumbu karang maupun mangrove. Satu hal yang kami tanya Bu, informasi yang kami terbaru yang kami dapatkan juga mungkin tidak baru-baru sekali sih, bahwasanya organisme yang menyumbang 80% dari kebutuhan oksigen di bumi adalah fitoplankton gitu. Nah, tadi saya lagi menunggu Ibu tuh, mudah-mudahan informasi itu tersampaikan lewat Ibu dengan sekarang yang dipaparkan. Tapi mungkin belum dapat dipaparkan oleh Ibu, tapi kami minta informasi hal tersebut Bu, di mana nanti pengembangan kami terkait dengan program-program CSR kami bisa mengarah ke sana, selain dengan apa yang telah kami lakukan dari tanaman mangrove dan hal-hal lain yang kita bisa lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak, pertanyaannya menarik sekali. Maksudnya saya mikir dulu gitu. Ya, sebenarnya saya juga maksudnya gini, fitoplankton itu terkait dengan mangrove ya Pak ya. Tapi kalau saya tadi cerita sampai ke fitoplankton, tadi aja saya udah dikena kartu kuning Pak. Nanti kalau saya bicara fitoplankton itu harus 2 SKS, jadi jadi kuliah 2 SKS gitu ya. Jadi sebenarnya gini, intinya adalah fitoplankton itu memang produktivitas produsen primer yang ada di perairan. Jadi dia akan bisa banyak, betul sekali bahwa itu adalah 80% penyerap karbon yang paling tinggi. Wujudnya tuh nggak kelihatan, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah lihat misalnya di kolam atau apa yang kemudian warnanya coklat semua ya gitu, misalnya di atasnya gitu ya, di balong atau di, nah itu adalah fitoplankton yang sedang blooming. Kenapa dia bisa blooming? Karena nutrien daun biogeokimianya optimal di situ. Jadi dia tanda kutip dapat pupuk optimal, dapat makan banyak, kira-kira seperti itu. Nah, fitoplankton kalau misalnya mau kita kembangkan itu bisa Pak. Jadi ada salah satu profesor saya di Jerman sana, dia gimana caranya misalnya menebarkan, dia sangat butuh dengan besi. Iron itu ditebar di lautan. Bisa memang, tapi ternyata ketika terkait dengan oceanic, faktor oceanic, dia bubar, kira-kira seperti itu kan. Tapi itu signifikan akan meningkatkan jumlah fitoplankton dan juga serapan karbon dan menghasilkan oksigen. Nah, kalau kita misalnya dengan restorasi mangrove dan sebagainya itu, kita mengembalikan daur biogeokimia ke yang seharusnya. Sehingga kebutuhan nutrien itu akan terpenuhi, kebutuhan nutrien plankton itu akan terpenuhi dengan adanya pertumbuhan yang dikembalikan dalam tanda kutip ke arah normal. Jadi kita bangun dulu Pak rumahnya, kita bangun ekosistemnya, mangrove, lamun dan sebagainya, sehingga nanti daur biokimanya normal lagi, dan itu fitoplanktonnya akan tumbuh dengan sehat lagi, sehingga fitoplankton itu kemudian menjadikan awal dari trophic level. Jadi produsen pertama dimakan konsumen, kan pasti gitu ya dulu waktu SMA pelajarannya gitu. Nah itu akan terjadi, itu yang terjadi di Karangsong, sehingga sampai ke predator atas dalam bentuk misalnya burung-burung itu ada lagi. Itu hasil dari siklus food web yang sudah berjalan dengan baik karena tadi penanaman mangrove yang mengembalikan siklus daur sama biogeokimia. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti itu. Tapi mungkin saran saya, kalau yang saya lihat di lapangan bagaimana menanam mangrove itu mungkin kayak aja menanam padi ya. Jarak tanam itu harus diperhatikan. Kalau yang tadi saya lihat itu kayaknya pak sedet-sedet Bu ya, si mangrove itu. Jadi mangrove-nya ini kayak gini loh Bu, bruguera, karena ini bruguera yang paling mudah ditanam, paling gampang tumbuh. Jadi restorasi biasanya pakai spesies ini atau genus ini. Nah itu dia, bayangin satu pohon ini lingkaran akarnya itu bisa sampai 2,5 sampai 3 meter. Nah beri jarak seperti itu supaya jarak tanamnya harus diatur supaya optimal. Oleh yang saya lihat kayak kemarin di
Di Pangandaran itu desek-desekan banget, sampai kepitingnya juga mungkin sebelah-sebelah bingung gitu. Sonoan lu gitu kan seperti itu. Agresi rumahnya gitu, kira-kira seperti itu. Jadi saran saya supaya optimal pertumbuhannya, serapan karbonnya optimal, oksigen yang dihasilkan optimal, sama dengan penanaman yang lain, itu jarak tanam harus diperhatikan. Jika demikian ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kalau butuh konsultasi, ingat aja saya ya. Terima kasih Bu Tri. Tepuk tangan yang meriah lagi untuk Bu Tri. Baik, mohon izin untuk penyerahan kuatat dulu Bu Tri. Kami silakan kepada Bapak Renaldo Oktino selaku co-founder dan juga Chief Technology and Sustainability Officer PT Olah Karsa Inovasi Indonesia untuk berkenan memberikan penghargaan secara khusus hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Retna Tridewi Kusumaningrum Pribadi MSI selaku Akademisi Ekologi dan Kelautan Universitas Pajajaran. Selalu ingat Ibu ya Bu, nanti kita ada sesi konsultasi juga. Wusnya boleh menunggu, tapi kita pengennya cepat swiss untuk terus berikan program-program terbaik mengenai keberlanjutan perusahaan kita. Terima kasih banyak Ibu. Berikan sekali lagi Bapak Ibu kepada Ibu Dr. Retna Tridewi Kusumaningrum Pribadi.